Saya sampaikan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 17 ayat 15 sampai 22. Sebuah kejadian, sebuah kisah yang unik, penyelamatan yang luar biasa. Ya, saya bacakan untuk setiap jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan. Perikopnya berkata Daud di Mahanaim. Jadi backgroundnya begini, Daud itu sedang melarikan diri, harus mengungsi oleh karena anaknya Absalom itu mau kudeta bapaknya. Daud itu raja, anaknya mau jadi raja. Jadi terpaksa Daud harus mengungsi. Nah, ini adalah cerita atau kejadian di masa-masa pengungsian itu. Ya. Dikatakan sesudah itu berkatalah Husai kepada Zadok dan kepada Abiatar, imam-imam itu. Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom. Jadi ada orang memberi nasihat kepada Absalom, anaknya Daud. Dan kepada para tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasihatkan. Jadi Husai ini memihak Daud, tapi ikut bergabung dengan Absalom supaya tahu rahasia yang terjadi di dalam. Ya. Supaya Anda tahu ceritanya ya. Cerita-cerita Alkitab itu luar biasa. Oleh sebab itu, suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan di padang gurun. Tetapi menyeberanglah dengan segera. Segera menyeberang, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Yonatan dan Ahimas menunggu di En-Rogel. Dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar, ini orang-orang yang membawa kabar rahasia, ya. Yang datang membawa kabar kepada mereka dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud. Sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Ayat 18, tetapi seorang anak melihat mereka. Lalu memberitahu Absalom, ini membocorkan rahasia kerajaan ya. Jadi pergilah keduanya dengan segera dan sampailah mereka ke rumah seorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya. Maka turunlah mereka ke dalamnya. Jadi orang-orang ini, orang-orang pembawa berita rahasia ini harus masuk ke dalam sumur. Kemudian maka turunlah mereka ke dalamnya, 19. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungnya, membentangkannya di atas mulut sumur itu dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya sehingga tidak kelihatan apa-apa. Jadi seolah nggak ada sumur di situ. Sumurnya ditutup, lalu di atas kain penutupnya itu ada gandum, seolah-olah itu jemuran gandum. Jadi nggak kelihatan ya, ada sumur di situ. Lalu sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanya, di manakah Ahimas dan Yonatan? Jawab perempuan itu kepada mereka, mereka telah menyeberangi sungai Yordan itu. Kemudian mereka mencari tetapi tidak mendapatnya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Puji Tuhan, rahasia tak terbongkar ya. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur lalu pergi memberitahukan Raja Daud. Waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada telepon. Jadi harus pesuruh ini yang bawa berita. Kata mereka kepada Daud, bersiaplah, seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan, yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Akhirnya Raja Daud itu selamat, luput. Nah di sini dari sejak pagi saya khotbah soal sumur. Ini kan ada cerita sumur juga ya. Sebuah sumur yang menyelamatkan orang yang membawa berita untuk Raja Daud. Kalau nggak ada sumur itu, nggak mungkin, nggak lagi ada tempat lain untuk bersembunyi. Berita yang harus diberitahu kepada Raja Daud tak akan tersampaikan. Anaknya dan pasukannya bisa saja membunuh Raja Daud dan pasukannya. Ya, jadi sumur ini melambangkan sesuatu yang sangat genting. Ya, saya beri tema khotbah saya, aset penting saat genting. Di saat kita genting-gentingnya, kita punya aset. Ya. Ketika saya berkata aset ini bukan cuma soal pekerjaan, keuangan, tapi juga soal hati. Waktu kita ada tekanan, kita ini punya aset kekuatan untuk berjaga-jaga. Jadi di saat-saat genting, Tuhan itu akan menyelamatkan kita. Tapi kita harus memperhatikan ya, saat genting itu bisa muncul kapan saja. Bukan genting Malaysia ya. Saat genting itu, di genting itu banyak uang orang Medan hilang. Banyak yang gak bisa pulang, berhutang malah. Harus dijemput sama keluarga. Saya harus doakan beberapa orang yang demikian.
jangan terinspirasi ya untuk pergi ke Genting itu ya. Kita nggak usah ke Genting, hidup kita kadang-kadang genting-genting juga. Tapi di situasi genting begini, Tuhan itu bisa memberikan aset-aset penting dalam hidup kita. Supaya kita jangan celaka hidupnya. Tuhan itu baik ya. Tuhan itu memberikan firman untuk mengajarkan kepada kita. Ya, suasana genting ini menceritakan mengenai seorang yang harusnya kalau berita itu nggak sampai kepadanya, dia akan mati dan semua pasukannya akan mati juga. Daud terselamatkan karena ada sumur, dan di dalam sumur itu, di bawah sumur itu ada kehidupan. Ada sumur yang mana kita harus pelajari. Sumur itu membawa berita-berita yang baik dalam hidup kita. Ya, seminggu yang lalu saya bersama dengan jemaat Medan, beberapa orang makan di sebuah tempat. Waktu makan-makan itu, seorang bapak yang beliau ini punya banyak kenalan polisi, bahkan beliau sering bisa sampai masuk ke istana, maksudnya gitu. Punya hubungan yang baik dengan banyak orang, tapi beliau anak Tuhan yang baik, yang jaga integritasnya. Jadi tahu berita-berita mengenai ini dan itu di Indonesia, beliau yang selalu informasikan kepada saya. Nah, beliau cerita begini, Pak, beberapa hari yang lalu saya ini punya teman polisi di Medan. Waktu kita ngobrol-ngobrol, beliau tunjukkan, polisi itu tunjukkan foto. Ini mau saya tangkap besok malam. Mau ditangkap nih. Ini main rekening, jual beli nomor rekening. Jadi ternyata ada rekening itu yang bisa diperjualbelikan untuk ada semacam pencucian uang lah atau perjudian dan sebagainya. Saya kurang terlalu mengerti. Kalau saya ngerti berarti saya pengalaman. Saya nggak mau mengerti seluruhnya. Jadi kami mau tangkap orang ini. Jadi ada beberapa orang di foto itu. Kemudian bapak ini lihat, loh, ada member CG saya di dalam. Ini member CG-nya gereja Mawar Syaron. Kok bisa? Ini foto, nggak mungkin. Ini orang gereja, Pak. Jangan ditangkap, Pak. Ini tidak mungkin, saya kenal orangnya. Tidak mungkin dia main judi online, nggak mungkin Pak, jangan ditangkap Pak. Terus ditunjukkan, nomor teleponnya ini kan, namanya ini kan, istrinya, kalau polisi kan punya banyak ini ya, banyak informasi. Pekerjaannya begini kan, ya betul juga ya, tahu istrinya siapa, kerjaannya apa. Tapi waktu dicek sekali lagi, ternyata bukan jemaat kita, itu nomor teleponnya cuma beda satu nomor. Lalu namanya mirip dua nama tapi beda satu huruf. Jadi akhirnya nggak jadi ditangkap, padahal besok akan ditangkap. Itu kan ya bisa saja ditangkap tetap dikeluarkan. Tapi kan rugi, udah ditangkap apalagi kalau tetangga lihat, digerebek masuk, ditangkap, udah masuk semalam-malaman di penjara kan nggak enak. Lihat ya, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja menyelamatkan seseorang dari suasana genting. Dengan cara yang ajaib. Bapak ini kenal polisi. Polisi ini tiba-tiba saja tunjukkan foto. Dalam foto itu ada jemaatnya kita. Lalu Bapak ini infokan kepada jemaat kita, kamu ada main-main begini ya? Enggak. Sumpah enggak, katanya. Wah, untung kemarin itu teman saya yang polisi itu bisa beritahu. Kejadian-kejadian begini kan unik ya. Kan tidak bercerita soal itu waktu ada pertemuan, cuman makan bersama. Lalu tunjukkan foto itu. Nah, Tuhan itu sampai sejauh itulah Tuhan tolong kita sebenarnya. Di saat-saat tertentu di mana kita nggak tahu, itu namanya doa Bapa kami. Waktu Tuhan ajarkan, jauhkanlah yang jahat daripada kami ya Tuhan. Itu hal jahat yang kita doa, kita nggak tahu sedang terjadi. Kita doa supaya Tuhan itu bisa tolong kita. Raja Daud juga, informasi yang penting harus datang kepadanya supaya dia nggak diserang sama anaknya sendiri. Raja Daud itu hatinya tuh sedemikian rupa dibentuk oleh Tuhan. Jadi saya berdoa Bapak Ibu Saudara supaya kita ini diselamatkan di saat-saat yang genting. Di saat-saat yang sukar, di ujung tanduk. Saya berdoa karena Tuhan kita itu ahlinya menolong kita dalam segala keadaan. Tuhan bisa tolong kita, Tuhan itu tolong saya juga masa remaja saya. Kalau enggak, saya itu mungkin hari ini enggak jadi pendeta. Waktu itu teman-teman saya, lingkungannya enggak baik tuh teman-teman saya. Mereka itu merokok biasa, minum minuman keras,
minum cap tikus itu loh, tuak yang disuling di Manado itu, bening. Itu kalau minum itu rasanya kebakar sampai ke paru-paru. Itu kalau ditaruh di meja dibakar bisa nyala itu. Orang Kristen minum cap tikus. Itu saya mencoba meminumnya. Teman-teman saya semua begitu. Sekali minum serak langsung suaranya. Terus mereka berkata keren kan, suaranya jadi laki banget. Itu kalau minum terus langsung di sorga. Itu kalau ke sorga. Banyak yang meninggal karena itu. Tapi saya mulai beberapa waktu saya mulai minum minuman keras. Lalu beberapa hari saya mulai, kok hari ini saya haus ya. Hausnya tuh alkohol. Mungkin ada yang pernah terjerat di area itu. Anda tahu maksud saya. Sudah minum air putih sih. Nggak haus air putih. Hausnya tuh harus ada alkohol tuh yang lewat ke sini. Seperti ada seorang jemaat yang terikat rokok. Sebelum saya baptis. Masih di pinggir kolam sembunyi. Dia merokok. Waktu lihat saya datang. Dia langsung semakin kenceng tariknya. Maksudnya ini terakhir saya merokok, saya mau dibaptis. Itu ya, itu harusnya dicubit sama Tuhan itu. Nah saya itu mulai terikat dengan minuman keras. Terus satu kali papa saya bicara, cerita mengenai temannya. Papa saya dalam pertemuan di rumah itu, bukan pertemuan apalah, ngobrol-ngobrol. Papa saya cerita, kalian ya nggak boleh ya terikat minuman keras. Itu loh teman papa ini, dia nggak baik, keluarganya hancur. Padahal teman papa itu bagus orangnya, kerjanya bagus. Tapi akhirnya nggak bisa berkembang, kenapa? Mabuk terus. Papa saya cerita begitu, saya tiba-tiba sadar, iya ya, ini masih tahap awal saya mulai terikatnya. Saya lepas, itu masa genting seorang anak remaja, diselamatkan Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan melihat beberapa tahun yang akan datang, dia akan berkhotbah di Gereja Mawar Sharon Timur. Tuhan melihat masa depan, makanya Tuhan selamatkan kita dari masa-masa yang genting. Amin. Ya, apapun situasi Anda, di situasi yang paling genting sekalipun, berserulah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, jangan sampai saya salah jalan. Daud itu diselamatkan. Daudnya nggak tahu, tapi Tuhan selamatkan Daud dari sumur seorang wanita yang namanya nggak ditulis. Makanya kita harus hargai orang-orang yang kadang kita nggak kenal tapi doa buat kita. Orang-orang yang, apalagi yang kita kenal, mereka itu selalu kirim pesan ke kita. Dulu zamannya BlackBerry itu, ada orang kirim ayat terus. Ada jemaat salah satu yang bertobat di Sumatera itu, dulunya bosan sekali dikirimin ayat sama temennya. Orang-orang demikian itu berharga loh. Mereka kirimin ayat, doain. Jadi jemaat ini sebelum bertobat itu, nah yang merokok itu, dia itu dikirimin, dia bosan liatin teman saya kirim saya ayat terus. Saya ini kan agama lain, belum percaya sama Tuhan. Saya ini agama yang beda lah. Dia kirimin terus ayat demi ayat, akhirnya dia berkata begini. Jemaat ini yang waktu sebelum bertobat, dia terikat perjudian, narkoba dan sebagainya. Itu semua sudah jadi satu paket. Dan istrinya sudah mau ceraikan dia juga. Istrinya sudah pergi ke Jakarta. Ya, temannya kirim-kirim ayat begitu, akhirnya dia pingin temannya berhenti kirim ayat. Dia berkata, oke lah kamu kirim saya ayat, gini, kalau besok ada yang baptis saya mau ke gereja. Maksudnya begini, dalam pemikirannya, gak mungkin ada gereja yang bisa langsung baptis. Dia tahunya ada satu gereja kalau mau dibaptis harus 3 bulan dulu, ikut kelas. Belum tahu dia ada Mawar Sharon. Orang yang gak dibaptis aja kita paksa-paksa baptis. Dia terjebak dengan perkataannya sendiri. Iya kan? Yang di sini belum dibaptis, saya paksa baptis hari ini. Kalau bisa, segera baptis. Jadi tiba-tiba temannya pegang kata-katanya. Oke, saya cari. Temannya ini bukan gereja Mawar Sharon. Tapi dia cari di seluruh kota itu. Ketemu, kita lagi perintisan di sebuah kota. Pak, boleh gak baptisan? Tapi apa boleh besok? Saya berkata, saat ini pun bisa, saya berkata. Hah, bisa ya Pak? Akhirnya mereka berdua pergi ke gereja. Dan ibadah kita waktu itu kan masih perintisan ya. Sound systemnya masih sewa. Pagi minggu itu sound systemnya gak datang.
Ada acara hari Sabtu, acara disewa di gedung mana gitu, kecapean orang soundnya. Jadi yang ada alat musik seadanya, alat musiknya gereja, satu keyboard ya. Tapi temennya yang ngajak temennya ini, dia nangis di jamaah Tuhan. Saya sebelum berkhotbah saya minta maaf dulu, jemaat, maaf ya sound systemnya nggak ada. Tapi hadirat Tuhan luar biasa. Hari itu dia memberi diri dibaptis. Orang ini diselamatkan di masa-masa yang genting, sudah mau cerai. Datanglah sebuah pertolongan dalam hidupnya. Karena ada orang yang berdoa bagi dia. Sampai hari ini orang yang ngajak dia gak ke GMS. Yang dia ajak yang ke GMS. Memang kalau Tuhan bekerja luar biasa ya. Dia berkata begini, Pak Maksi, walaupun saya gak di GMS, saya senang teman saya ada di sini. Dalam hati, saya juga lebih senang kalau Anda ada di sini. Tapi saya gak bisa terucapkan gitu loh. Itu kan jemaat orang ya, kita harus saling menghargai satu dengan lainnya. Dia berkata, kami di gereja baru beli sound system. Waktu itu mahal sekali Pak, baru pasang bagus sekali. Tapi saya nggak pernah nangis di gereja Pak. Hari ini saya lihat, saya duduk di samping teman saya. Saya lihat, saya bawa dia dan dia mau dibaptis, saya senang. Perempuan ini nggak dicatat namanya siapa. Ya kan, kita nggak ada di Alkitab, ditulis namanya siapa nggak ada. Tapi ternyata seorang yang nggak dikenal ini bisa menyembunyikan pembawa berita untuk Raja Daud, menyelamatkan. Ini berita sangat penting. Jadi bersyukurlah kalau ada CGL yang sering doakan Anda. Mengucap syukurlah ketika ada orang yang suka WhatsApp Anda, yang selalu kirim ayat, mendoakan Anda. Mengucap syukurlah. Sampai hari ini ada saja satu jemaat yang setiap hari Minggu di jam yang sama pasti ting muncul di WhatsApp saya. Happy Sunday Pastor Maksi. God bless you. Ada tulisan-tulisan Mandarinnya juga, orang Medan. Saya mengucap syukur, saya gak berkata itu ya ayat itu ada sama dari tahun lalu, pesannya sama setiap minggu. Itu bisa sama gitu. Tapi saya mengucap syukur ada orang mau WhatsApp saya, mengingatkan saya, God bless you. Di saat-saat genting akan muncul orang-orang tertentu bahkan kita gak kenal untuk tolong kita. Hargailah orang-orang yang ada di samping kanan kiri kita. Kita gak bisa berjuang sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa dalam Tuhan itu, karena gini, kekristenan itu pelayanan bersama. Yesus Tuhan kita melayani bersama 12 rasul. Padahal Tuhan Yesus gak butuh manusia bukan? Tapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa pelayanan itu butuh pelayanan bersama. Saya masih ingat saya melayani pertama kali di sebuah kota. Itu capek sekali. Khotbah, ngurusin gedung, bersihin ruangan, nyusunin kursi, bawa alat musik. Itu kalau gak ada yang tolong, gak ada volunteer, saya mati mudah. Tapi puji Tuhan, memang satu orang kata firman Tuhan begini, jangan ada yang salah menafsirkan. Satu orang Israel kata firman Tuhan mengejar 1000, ada ayat. Satu orang dalam Tuhan, satu orang Israel itu bisa mengalahkan 1000. Tapi dia lupa berkat selanjutnya, berkat pelipat gandaan. 2 orang mengerjakan bukan 2000, 10.000. Jadi kalau ada orang sukanya sendiri, gak suka sharing gitu, gak mau orang lain jadi leader, CG-nya dijaga terus, jangan melahirkan nih. Pokoknya member CG saya sampai tua ini aja. Kenapa saya tahu? Karena di Medan ada yang begitu. Mereka tuh saking dekatnya, Pak please jangan melahirkan dia CG-nya, jangan dibelah Pak. Jangan, ini udah kawan baik Pak. Aduh ini Pak kalau mereka nanti ke CG lain gimana? Padahal hari-hari biasa juga ketemu kan. Cuma nomornya aja yang berubah. Seolah-olah ketika melahirkan CG itu mereka sudah pindah ke luar negeri. Melahirkan CG itu kayaknya berat sekali. Ya, saya bicara apa lewat sana ya? Tadi bicara soal mengucap syukur dan pelayanan bersama ya maksudnya. Kalau kita melayani jangan seorang diri, berjuang juga jangan seorang diri. Anda harus punya sahabat yang baik. Kelilingi diri Anda dengan sahabat yang baik. Biarkan mereka berdoa bagi Anda. Kita semua, saya juga belajar, pelayanan itu pelayanan bersama memang. Gak bisa seorang diri. Gak setiap minggu saya khotbah. Harus ada orang lain juga yang berkhotbah. Gantian, kami pergi ke kota lain, ada orang dari kota lain datang ke kota kami.
pelayanan bersama. Di samping Musa ada Harun. Ada Yosua juga. Di samping seseorang yang melayani Tuhan ada orang lain. Bahkan dunia ini mengajarkan kan, di samping Batman ada Robin. Ada Tom, ada Jerry. Kan gak seru kalau gak ada Jerry-nya yang menjengkelkan itu. Pelayanan bersama, hargailah orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Mereka itu membawa berkat bagi hidup kita. Jadi sumur, saya namain ini sumur Daud. Karena sumur ini menyelamatkan Daud. Di sumur ini ada orang yang ada di dalamnya, mempertaruhkan nyawa kalau ketangkap mati. Di sumur inilah milik seseorang yang gak dicatat namanya, bisa menyelamatkan seorang raja dan satu bangsa. Di saat genting Tuhan bisa tolong kita dengan cara yang ajaib. Lalu jadi kita harus senantiasa punya pengharapan. Tuhan bisa tolong saya, gak tahu dari mana. Pasti Tuhan tolong saya. Katakan Tuhan pasti tolong saya. Katakan dengan cara yang ajaib. Ya. Nah, sumur ini mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama, aset penting di saat genting itu adalah informasi yang tepat. 2 orang yang masuk ke dalam sumur ini membawa informasi yang sangat akurat kepada Daud. Harusnya Absalom itu sudah menyerbu Raja Daud. Tapi orang ini menasihatkan begini, Absalom, jangan serbu papa kamu. Kamu tahu nggak, bapak kamu ini panglima perang. Mungkin hari ini mereka sudah bersembunyi di satu tempat. Kalau Absalom pasukanmu menyerbu mereka dan terjadi kekalahan di awal, semua orang Israel yang mengikuti Absalom langsung tawar hati. Husai berkata demikian, sebenarnya Husai lagi tahan nih supaya jangan serbu ayahnya. Karena Daud ini dalam perjalanan letih, itu kalau diserang pasti langsung kalah. Husai ini kemudian mau beritahu informasi, segera pergi, masih ada waktu nih. Jadi informasi yang tepat. Sumur ini mengajarkan kepada kita mengenai informasi yang akurat. Hubungannya dengan hidup kita apa? Kita ini bisa terselamatkan di dalam masa-masa genting hidup kita itu kalau kita membuka telinga kepada berita-berita yang tepat. Jangan memberikan telinga kita dan juga pikiran kita kepada informasi yang gak tepat. Apalagi hoax gitu ya. Sudah dalam banyak pergumulan, yang kita baca juga berita-berita yang gak benar. Selalu ada saja berita-berita yang gak benar. Ada satu jemaat yang harus saya doakan di sebuah kota di Sumatera. Karena ibu ini sudah berusia punya cucu, biasanya bawa cucunya nyebrang ke sekolah, cuman depan rumahnya saja. Tapi satu kali beliau udah takut bawa cucunya pergi ke sekolah, waktu sebelum pandemi ya. Takut sampai semua jendela ditutup, kalau ada orang datang ke rumahnya teng dong, dia udah takut, ini siapa? Pencuri nggak yang datang? Pasang CCTV di mana-mana. Padahal dulu enggak. Kenapa bisa begitu? Setiap kali bangun pagi, dia buka WhatsApp. Pembunuhan di mana-mana. Hati-hati kalau pergi ke pasar, enggak boleh pakai perhiasan begini-begini, harus begini. Lalu foto-foto orang pembunuhan, itu grupnya ibu-ibu, grupnya ama-ama yang isinya tuh ketakutan semua. Sebelum tidur lihatin WhatsApp-nya, oh waduh kejadian begini di Jakarta, kejadian begini, pembunuhan, penculikan. Lama-lama yang dia konsumsi adalah sesuatu yang merusak hidupnya. Kita ini akan terselamatkan di masa genting kalau yang kita konsumsi adalah berita yang akurat. Dan tidak ada berita yang paling akurat selain daripada ini. Waktu lagi dalam masalah ya, baca Alkitab. Nggak ngerti, tetap baca. Lagi nangis, tetap baca. Kadang-kala kita nggak ngerti ayatnya, tapi Tuhan akan membuka hati kita. Waktu pelayanan saya awal-awal, waktu lagi ibadah di satu tempat, kami didatangi sekelompok orang, pakai jubah putih, bukan malaikat. Mereka berkata, nggak boleh ada tempat ibadah di sini. Pokoknya, pakai bahasanya itu pokoknya, kami sudah melarang. Kalau terjadi sesuatu, kami nggak tanggung jawab. Nah, kalau terjadi sesuatu itu kan genting ya. Kalau saya dipukuli gimana? Mati muda saya. Kalau saya dibunuh jadi martir di kota ini gimana? Saya mulai takut. Terus saya di sidang harus ketemu ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Pastor Moronya lagi, pemimpin saya lagi di Medan. Gak datang, saya belajar hadapi. Saya gak, Komoro datanglah, Pastor Moro datanglah, tolong saya. Saya hamba Tuhan, Tuhan pasti. Saya dan Tuhan selalu cukup. Saya nggak boleh, saya belajar meringankan pemimpin. Gak semua harus lapor, harus pemimpin yang datang. Kapan jadi beraninya kalau begitu?
di malam-malam tertentu, sebelum saya tahu besok saya akan disidang sama warga. Aneh ya, disidang karena buka ibadah. Tapi saya berdoa suatu saat kita di negeri ini akan mengalami kebebasan. Enggak mengalami kebebasan, masih sukar saja bisa begini kok, apalagi nanti ya. Di malam-malam itu, yang sukar itu saya cuma pegang Alkitab saya, di ruang doa saya. Tuhan, hamba Tuhan muda, gak tahu apa-apa, diancam ya Tuhan. Aduh tolong saya Tuhan. Lagi doa, senderan di dinding kamar saya, gak tahu lagi mau ngapain, gak bisa tidur. Saya gak berkata, Tuhan pulangkan saya ke kota Manado, kampung halaman saya. Saya enggak di Manado ya, Anda mau KKR setiap hari tanpa izin silahkan. Anda mau bangun gereja, mau di sudut manapun silahkan. Anda bisa lihat angkot tulisannya Immanuel. Di Medan, Anda bisa lihat tulisan gedung, ya Roh Kudus baharuilah dan persatukanlah kami. Di bawahnya ada anak muda lagi mabuk. Saya berkata, Tuhan, saya menderita sekali jadi hamba Tuhan. Saya nggak tahu saya harus ngapain, gimana kalau ketemu mereka. Apa jawaban yang harus kuberikan kepada mereka? Apakah mereka akan pukul saya? Apakah nanti gigi saya rontok semua? Saya nggak tahu, saya cuma saking saya rindu ditolong Tuhan, saya baca ayat. Padahal nggak ada hubungannya ya. Ukuran-ukuran bait Allah. Ini bukan untuk penghiburan, saya buka Mazmur. Baca lagi, taruh di sini, Tuhan tolong saya sampai nangis. Hamba Tuhan bisa nangis loh, saking tertekannya. Tuhan Yesus pernah nangis di mana? Tuhan Yesus pernah begitu gemetar dan takut. Seperti mau mati rasanya di Taman Getsemani. Oh Juru Selamatku pernah merasakan apa yang kurasakan. Bahkan dia lebih lagi, makanya dia pantas dipercaya. Tuhan kita tahu apa yang kita alami. Baca informasi yang tepat tuh di sini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap hari. Oh Tuhan, memang penderitaan ada hari ini, tapi besok ada harapan. Lalu baca ayat yang lain, baca ayat-ayat yang menghibur kita. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di Yesaya. Oh pasti Tuhan pegang tangan saya. Ini informasi yang paling akurat bagi hidup kita. Dua orang itu yang membawa berita daripada Husai kepada Raja Daud, membawa berita yang sangat akurat. Untuk kita bertahan di masa-masa genting, kita harus sortir apa yang kita dengar. Harus belajar, jangan terlalu lebih banyak baca berita yang gak membangun dari berita-berita. Semua berita itu ya kadangkala fakta. Tapi ini fakta lebih dari semua fakta. Bisa saja orang berkata faktanya memang begini. Tapi kemudian waktu kita baca firman, Tuhan bisa balikkan keadaan. Inilah fakta yang benar-benar fakta. Jadi informasi yang akurat dalam hidup kita itu menolong kita di masa-masa yang genting. Jadi lebih baik kelilingi diri kita dengan orang-orang yang memberikan kekuatan kepada kita. Jangan curhat sama orang yang kita gak kenal atau orang yang justru gak membangun hidup kita. Waktu saya sekolah, saya dulu sekolahnya di STM. Laki semua. Itu berantem terus, tawuran terus. Itu tes pennya listrik ditajemin untuk berantem. Saya di tengah-tengah mereka, saya dianggap paling alim. Saya dipanggil pendeta. Mereka mau ngajak saya tawuran, enggak usah, kamu pendeta. Dari wajah saya, apakah saya kelihatan pendeta? Waktu itu. Lagi ngomong apa ya? Ibadah yang kelima soalnya. Fakta. Apa ya? Tanya kanan kiri Anda, mau khotbah apa beliau? Informasi yang akurat. Lupakanlah, nanti saya khotbah berikutnya ya. Saya dipanggil pendeta. Gini, orang kalau bergaul sama orang, pergaulan yang tahu sama-sama buruk gitu. Kadang mereka panggil saya pendeta itu sebenarnya hinaan. Artinya kamu tuh kurang maco, kurang keren. Ini kami golongan para pejuang, suka berantem. Kamu jangan, kamu pendeta. Awalnya saya merasa itu hinaan sih. Lama-kelamaan saya pandang itu sebagai pujian. Waktu teman-teman saya ada masalah,
mereka cari saya. Mereka nggak cari temannya yang hancur. Karena mereka tahu temannya itu nggak bisa dipercayai. Sama-sama hancur. Waktu mereka ada masalah, mereka cari saya, bro. Gini loh ceritanya gini-gini, doain saya ya. Padahal saya bukan nggak ke sekolah Alkitab, saya cuman nggak suka berantem aja. Jadi mereka anggap saya pendeta yang kudus di antara satu kelas. Itu awalnya hinaan jadi pujian. Ketika kemudian mereka ada masalah, mereka cari saya. Mereka tahu saya ke gereja. Mereka tahu saya suka doa. Jadi informasi yang penting itu membangun. Bersyukurlah Tuhan itu bisa pakai saya di tengah-tengah teman-teman saya. Anda juga bisa diselamatkan karena ada orang-orang yang berdoa di tengah-tengah Anda. Kalau ada nasihat itu dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu roh nasihat. Di saat kita genting, bersyukurlah dengan orang-orang yang baik di sekeliling kita. Karena mereka akan memberikan informasi yang penting. Mereka akan menghibur kita, bahkan berkata, jangan, gak boleh begini. Kamu harus kuat. Jangan cerita kepada orang hancur, nanti nasihatnya begini. Mau cerai? Ya sudahlah, emang cuma dia pria di muka bumi. Kamu cantik loh, kamu bisa pilih juga yang lain lah. Balas dia. Itu namanya informasi yang tidak akurat. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memberikan informasi kerajaan sorga, yaitu firman. Ya, saya sekalipun sudah melayani, saya terbuka untuk masukan dari banyak orang. Terbuka untuk masukan. Kadangkala ada tim saya, kalau saya khotbah, beliau bisa beri masukan loh. Bukan Pastor Philip loh, memberi saya masukan. Pastor Philip gak pernah telepon saya, koreksi khotbah saya. Tapi saya terbuka hati kepada tim saya, salah satu yang ada di Sumatera. Dia bisa beritahu, Komaksi, begini loh, khotbah yang waktu itu kan ceritanya begini. Kayaknya nanti jemaat tersinggung loh kalau khotbahnya begitu. Saya berkata, oh gitu ya, oke lain kali saya hati-hati. Saya harus rendah hati, gak boleh berkata, kamu gak tahu siapa saya. Kamu kan tim saya, ngapain beri masukan kepada gembala regional? Pecat, gak boleh begitu. Tuhan itu, kita ini harus rendah hati. Siapapun beri masukan terima aja dulu. Ya, itu menyelamatkan kita, itu informasi yang akurat dalam hidup kita. Yang kedua tepat waktu ya, karena dikatakan begini, usai berkata beritahu kepada Raja Daud, segera menyeberang, ayat 16. Oleh sebab itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud. Segera ya, jangan bermalam di tempat-tempat penyeberangan. Artinya, orang yang diselamatkan dari situasi yang genting itu tahu bagaimana timing yang baik. Harus tahu waktu. Caranya adalah contohnya. Kalau hari Minggu ibadah, tahu waktu. Sudah 6 hari kerja, mesin saja harus dimatiin karena kalau panas bisa meledak. Masa hidup tuh kerja terus dari pagi sampai malam kerja terus, minggu kerja terus. Tuhan berkata, ya kita harus rajin. 6 hari kerja kata Tuhan, 1 hari itu istirahat. Istirahat terbaik adalah di hadirat Tuhan. Pergilah ke gereja. Jangan berkata, tapi minggu justru omset saya paling besar. Kenapa saya tahu yang begitu? Dulu papa saya begitu, omset paling banyak itu justru hari Minggu. Tapi kemudian saya berkata, Pak, firman Tuhan berkata begini loh Pak. Saya ngobrol sama papa saya. Papa saya berkata, tapi pemasukan paling besar tuh hari Minggu. Gimana ya? Saya berkata, kita harus percaya firman Pak. Ngobrol-ngobrol. Akhirnya papa saya mengikutinya. Kelihatannya gak ada pemasukan hari Minggu. Tapi pemasukan hari Jumat Sabtu bisa meledak sangat tinggi, menutupi pemasukan di hari Minggu. Tuhan itu ajaib. Bisa tolong kita kalau kita taat sama firman. Tahu atur waktu. Kalau memang mau pergi ibadah, pergi. Tinggalkan dulu semuanya. Untung Tuhan gak berkata begini kan. Istirahat 6 hari, kerja 1 hari. Tuhan gak balik kan ya. Kadangkala apa yang diberikan Tuhan kita suka kadangkala manusia itu suka membuat sulit sih. Ada orang berkata begini, ngapain ngasih persepuluhan itu susah ya, 10% itu banyak loh, mengembalikan, bukan memberi ya, mengembalikan. Saya nggak bicara soal persepuluhan hari ini, tapi contoh saja. Mengembalikan persepuluhan itu sukar, gede banget loh. Memang nggak gede, 10% dari 100.000 ya nggak gede. Ketika jadi 200 juta, gede ya. Saya mau beritahu ya, untung Tuhan gak berkata, kembalikan 90%. Hiduplah dengan 10%. Coba dibalik. Nangis pasti. 90% dibalikin.
Puji Tuhan, Tuhan berkata 10% dibalikin. Kadang-kala memang manusia kalau nggak jaga hati tuh mudah curiga sama Tuhan. Perintah begini diubah, perintah begini diubah. Padahal sederhana, taat saja. Harus tepat waktu. Ya, kalau mau CG, berikan hidup Anda untuk bersekutu dengan Tuhan. Tahu kapan kerja, kapan istirahat, waktu keluarga, kapan ke gereja. Saya berdoa, nanti ya akan ada ibadah umum berikutnya di tempat ini. Ibadah OG-nya kapan ya? Hari Sabtu mungkin ya. Biarkan saya bernubuat buat pertumbuhan yang terjadi. Koli yang tambah muda sepanjang hari di gereja. Tersenyum terus kepada jemaat. Gak mau tinggalin Anda loh. Beliau mau cancel semua pelayanan keluar. Mau jagain jemaat, mau di sini dulu. Karena ini masa-masa yang penting dalam pertumbuhan jemaat. Tepat waktu itu artinya kita menguasai waktu itu harus baik. Ya, tepat waktu. Artinya kelola waktu. Tahu waktu ibadah, tahu kapan kerja. Memang tantangannya itu, kadang kan kita bisa berkata begini, tantangannya gini. Ya kalau memang Tuhan mau selamatkan Daud, dia kan anak raja ya. Gak mungkin matilah, gak usah berita ini, gak usah diteruskan. Kalau kita, jangan berkata begini, kalau memang Tuhan mau berkati saya, berkatilah. Saya gak ke gereja pun kalau memang Tuhan bilang berkati ya, berkatilah. Itu namanya gak mengerti hati Tuhan. Memang kalau Tuhan berkati kita bukan karena kebaikan kita, tapi kelihatan kita benar-benar cinta Dia enggak. Anak itu sekalipun enggak cinta papa, tetap marganya papa ada sama anak. Tapi apakah anaknya itu mengasihi bapaknya? Selalu untuk mencintai Tuhan itu adalah pilihan. Saya mau Anda diselamatkan Tuhan di saat-saat yang genting dalam hidup Anda. Poin yang terakhir adalah tangan kita itu harus ahli. Supaya kita diselamatkan di masa-masa yang genting ya. Tangan kita harus kita latih cekatan bekerja, punya sebuah skill tertentu. Kenapa saya ambil poin ini? Karena dikatakan perempuan itu mengambil tudung, dia gelar tikar maksudnya gitu ya. Lalu taruh gandum. Menjemur gandum itu ya, gak mudah. Sama seperti orang Manado di zaman dulu, waktu cengkeh lagi mahal-mahalnya. Cengkeh itu mahal sekali sampai dijuluki sebagai emas coklat. Tahu enggak? Ada istilah di Manado, orang Manado pergi ke Jakarta untuk beli sandal. Saking uangnya banyak sekali. Itu untuk jemur cengkeh itu ya, gak sembarangan tangan. Harus yang ahli. Ketebalan jemur cengkeh itu gak boleh terlalu tipis, gak boleh terlalu tebal. Gandum juga begitu. Kalau perempuan ini waktu menabur gandum, bukan ahli, curiga nanti orang pasukan itu yang datang. Kok gandumnya aneh ini? Pasti ada apa-apa di dalamnya. Jadi skillnya wanita ini, waktu menyelamatkan orang yang membawa berita di dalam sumur itu, luar biasa skill jemur gandumnya. Kita ini bisa diselamatkan di masa-masa genting kalau kita punya keahlian. Belajarlah sesuatu yang baru. Belajar, mungkin ibu-ibu belajar masak kali ya, masakan tertentu. Siapa tahu nanti ternyata enak dan bisa menguntungkan waktu dijual. Di Medan banyak yang begitu loh. Di masa-masa pandemi, gak bisa keluar kerja, bahkan di PHK, mereka buka tempat mereka jualan makanan. Ternyata banyak yang suka. Orang yang tangannya menguasai sesuatu, sebuah pekerjaan, ditempatkan dimanapun tetap jadi. Karena dia bawa skillnya. Mama saya mengajarkan saya begitu. Ketika kondisi keuangan lagi susah-susahnya, mama saya buat kue. Mama saya bisa masak, enak sekali. Entah kenapa ya, masakan mama tuh memang paling enak di dunia. Tapi saya nggak ngaku-ngaku ya. Beberapa teman saya kalau makan di rumah saya, mereka akan bilang, enak. Enak, panikinya enak. Anda tahu paniki? Kelelawar. RW-nya enak, Anda tahu RW? Itu semua binatang haram. Yang turun itu loh, di kain yang ditunjukkan Tuhan kepada Petrus. Petrus makan, ini kalau di Manado gak jadi masalah. Waktu turun penglihatan kepada Petrus, Tuhan berkata, makanlah, sembeli dan makan. Petrus berkata, Tuhan saya gak pernah sentuh yang haram. Tuhan berkata, apa yang dihalalkan oleh Allah, kamu harus lakukan. Itu kalau terjadi di Manado langsung gak seperti Petrus. Mereka langsung berkata, terima kasih Tuhan buat makanan pada hari ini. Milikilah skill ya. Saya melihat penglihatan tiba-tiba mengenai gunting rambut. Ada beberapa anak muda di sini. Anda punya skill, kembangkan itu. Tiba-tiba penglihatan, gunting rambut.
Anda bisa hidup darinya. Kalau Anda kemudian buka usaha itu ya, tolong beritahu kepada gembala Anda jadi peneguhan. Ada yang merasa nggak punya skill, ternyata punya kok, cuman Anda nggak gali. Anda kalau gunting rambut itu, Anda bisa buka barbershop yang bagus dan keren di kota Surabaya. Kalau sudah terkenal, jangan lupa kami. Setidaknya sekali gunting gratis. Hari ini ada hamba Tuhan lihat penglihatan untuk Anda. Anda bisa dipakai Tuhan dengan cara apapun. Di masa genting, Anda punya aset yang penting. Aset yang penting itu ada 3. Harus punya informasi yang tepat. Kelola apa yang Anda dengar. Yang kedua, kelola waktu Anda. Kapan ibadah, kapan kerja. Kalau Anda terlatih di area itu, Anda akan selalu diselamatkan dari masa-masa yang sukar. Yang kedua, tangan yang ahli. Punyalah keahlian. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.